قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, dan nikmat yang begitu banyak ini harus kita syukuri dengan sebagaimana firman kami dalam surat Al-Qasas, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan istiqomah mentaati perintah Allah yang sangat utama dan pertanyaan yang pertama kali bisa Allah, yaitu sholat dan berkorban. Artinya kita harus memiliki kepedulian yang sangat. Maka esensi pengabdian kepada Allah adalah hubungan secara transendental atau hubungan secara vertikal dan hubungan dengan semua manusia profesional. Libat ayu bilang, libat ayu bilatu, mengaku itu mengabilah nafas, wahai binas. Manusia ini akan mengetahui ini kecuali orang yang punya ilmu Allah dan menjadi silaturahmi dengan sesama manusia. Ini adalah salah satu manifestasi dari rasa syukur atas nikmat Allah curahkan kepada kita. Lebih-lebih bulan suci Ramadan ini, bulan yang luar biasa, bulan yang Allah selalu memberikan kasih sayang, keberkahan dan ampunan kepada hamba-hambanya yang dengan khusyuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam tercurah berlimpah kepada sosok manusia yang Allah utus ke dunia ini dalam rangka mereformasi akhlak manusia, dalam rangka memperbaiki perilaku manusia. Dan manusia ini yang harus kita contoh perilakunya, karena Allah sudah menetapkan dan mengesahkan sebagai Allah. Firman kami dalam surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha." Sungguh diri kami itu adalah contoh yang terbaik, contoh yang paripurna. Bagaimana sikap Nabi, bagaimana perilakunya Nabi, bagaimana cara beribadah Nabi, bagaimana Nabi dalam mengoptimalkan detik-detik, menit-menit, jam, sampai hari di bulan Ramadan ini. Itu ada pada diri Nabi. Perilaku Nabi, sikap Nabi, gestur tubuh Nabi, yang senantiasa menebar kasih sayang. Ini harus dicontoh, harus ditiru jika kita ingin mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah yang kita juga. Jika kita ingin mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Allah, referensinya itu hanya Nabi. Yang tidak pernah mencolok, yang tidak pernah mendengki, yang tidak pernah menghujat, yang tidak pernah membuli. Nah, itulah perilaku Nabi yang harus kita contoh. Masyaallah, muslimin dan masyaallah jemaah yang dirahmati Allah. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-14 di bulan suci Ramadan. Sudah pertengahan, tidak terasa. Allah mengajak kita untuk mengevaluasi apa yang kita lakukan ini. Ya ayyuhalladzina amanu tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wa taqwa. Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah,
setiap diri orang beriman ini mengevaluasi, mengkoreksi. Apakah selama bulan Ramadan ini mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, apakah ada peningkatan atau selanjutnya yazid atau yanqus atau nusuk, ada peningkatan atau penurunan atau stagnan? Nah ini yang harus kita koreksi. Kita tidak usah melirik kanan kiri bagian orang lain. Kita koreksi diri kita. Kalau kita menemukan noda yang ada pada diri kita, Allah sudah memperintahkan di dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 135. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wa jannati 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah. Artinya jangan ditunda-tunda. Kita ini minta ampun kepada Allah. Jangan dipending. Kalau kita merasa bersalah, berbuat maksiat, segera minta ampun kepada Allah. Di bulan Ramadan ini Allah akan menyambutnya. Ibaratkan kalau seseorang itu datang dengan berjalan, Allah menyambutnya dengan berlari. Dan Allah itu sangat senang jika hambanya itu minta ampun kepada Allah. Dan hanya Allah yang mengampuni dosa-dosa kita. Tidak bisa kita tolong kepada orang lain, berusaha kepada dia atau kepada seorang, hanya kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Jadi kalau kita merasa kita sholat kita, ngaji kita, tilawah kita, sholat tarawih kita, qiyamul kita belum sempurna, belum khusyuk, segera kita ampun kepada Allah dan segera kita untuk memperbaikinya. Kita perbaiki. Karena yang bisa mengampuni dosa-dosa itu Allah. Ini yang pertama, segera kita ampun kepada banyak istighfar. Nabi sendiri, kalau kita mencoba Nabi itu membaca istighfar dalam satu hari lebih dari 80. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sampai Nabi itu bersumpah, jadi tidak main-main. Nabi mengatakan, "Wallahi, fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi yaum in asal sadina marrah." Lebih dari 7 kali, sama lebih dari lebih dari 70 kali dalam satu hari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu 100 kali dalam satu hari. Itu Nabi. Nah, kita bukan Nabi. Kalau Nabi maksum dijaga dari salah dan dosa kita, nggak ada jaminan kita berbuat salah dijaga oleh Allah. Pada merasa diri kita lebih hebat, wah ini sudah ada tanda. Kalau kita merasa diri kita merasa hebat, merasa pintar, merasa anggun, merasa kaya, nah ini berarti ada penyakit yang ada dalam diri kita. Segera takut kepada Allah. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Balasannya malaikat jauh maghfiratun min rabbihim. Mereka itu akan mendapatkan balasan ampunan dari Allah. Ampunan dari Allah. Kalau kita betul-betul kita ampun, kita maaf kepada Allah. Maka itu Rasul kata Allahumma inna a'udzu bika tuhibbul afwa fa'fu anna. Minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Tapi ampunannya Allah yang Allah adalah ampunan betul-betul. Taubatan nasuha, taubat yang benar-benar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila taubatan nasuha. Masyaallah, ayyukafir antum sayyi'atikum. Allah akan mengampuni dosa kita, menghapuskan salah kita. Kepada Allah berikan penghargaan.
fiha khalidina fiha. Jadi adalah balasan luar biasa. Itu yang pertama. Dan kedua, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, pasal itu wahannya itu apa wahannya? Alladzina yunfiquna as-sarra wad-dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya bersedekah, baik dikala dapat THR maupun tidak dapat THR, baik dalam keadaan punya duit maupun tidak punya duit atau pas-pasan, baik dalam keadaan dapat gaji atau honor. Ini harus dipersedekahkan, karena harta yang sebenarnya adalah harta yang diinfakkan, bukan harta yang kita nikmati. Kita belikan makanan, kita belikan perabot-perabot, apalagi di bulan Ramadan orang mengumpul untuk beli makanan persiapan Idul Fitri, bukan membesarkan untuk membersihkan diri. Karena harta yang ada kepada Allah itu adalah harta yang diinfakkan. Alladzina yunfiquna as-sarra wad-dharra, dan ini adalah bentuk salah satu ciri dari Islam. Jadi masalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Telah menegakkan sholat, maka menginfakkan sebagian rezeki, sebagian tak semuanya. Tak semua gaji harus diinfakkan, tak semua THR diinfakkan, sebagian yang Allah minta. Bagi yang sudah punya pendapatan 10 juta, 2,5% yang diminta Allah tidak banyak dibanding dengan belanja ke supermarket, ke Indomaret, ke Hypermart. Begitu lihat di kasir keluar nilainya 1 juta lebih. 1 juta lebih. Kalau dikonsumsi semua, lainnya bukan kepada Allah, ke safety tank. Tapi kalau kita infakkan 2,5%, itu kepada Allah, membersihkan jiwa dan harta kita. Bagi yang penghasilannya kurang dari 5 juta, berinfak semampu kita, 100.000, 200.000, 50.000, 2.000. Ya kelihatan kalau 2.000. Berarti menggunakan infak dengan tukang parkir. Dan misalnya kalau surga, dapatnya surga kelas parkiran cuma 2.000, berapa sih? Surga kok murah betul. Jadi infak itu berbanding lurus dengan balasan yang Allah berikan. Infak semakin besar, balasan juga semakin besar. Yang ketiga, terus keempat, wal-afina 'anil nas. Sebelumnya wal-kadhimina al-ghaidha wal-afina 'anil nas. Jadi hubungan semua manusia harus saling memaafkan. Kalau merasa bersalah terus ngomongin habis, ngerasani habis, memuji habis, gibah dengan si anu si fulan, segera kita minta maaf. Segera kita minta maaf. Allah saja suka memaafkan. Tadi yang saya bacakan tadi, Allah mengatakan aku bukan sesungguhnya engkau suka dari orang yang minta maaf. Allah saja suka memaafkan, masa kita tidak mau memaafkan? Bahkan tinggal wendo menahan emosi, menahan gejolak emosi yang menyebabkan kata-kata lidah kita mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, membuli, mengeluarkan kata-kata yang kotor. Ini menahan emosi. Artinya itu menelan. Kalau kita emosi menelan, arti secara leksikal itu artinya itu menelan amarah, menelan emosi, artinya mengendalikan emosi atau karakter sifat-sifat yang tidak baik. Mudah-mudahan yang keempat, pertama segera minta ampun kepada Allah, jangan pergi untuk bersedekah. Nabi itu orang yang terkaya di dunia sampai saat ini, tapi tidak pernah pergi untuk bersedekah. Bahkan sedekah Nabi seperti angin, lebih cepat daripada angin. Kalau kita contoh Nabi, itu
Puasa itu artinya menahan. Nah, Allah akan kita menahan emosi. Dan yang keempat, kita memaafkan. Tidak usah menunggu lebaran. Apapun kita merasa bersalah, ataupun orang yang merasa kita salah, atau yang dimintai kesalahan, dimintai maaf segera untuk saling memaafkan. Bahwa yang mungkin orang kali, bukan orang yang berjatuh di mana dia hanya